Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Tegar, still in the house. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan terkait konten kami sebelumnya mengenai penerapan aplikasi terhadap pembukuan suatu usaha, di mana pada konten sebelumnya kami menggunakan Mayop. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan aplikasi lain yaitu Accurate dan Zahir. Namun di sini karena waktu yang disediakan sangat terbatas, jadi di sini kami hanya akan menampilkan terkait dengan deskripsi usaha, fitur-fitur, dan pemilik usaha, serta perbedaan pembukuan ketika menggunakan Zahir dan juga Accurate. Mengenai tutorial cara penggunaan Zahir dan Accurate, Anda dapat melihat di channel lain. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ke dalam videonya. Let's go! Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai UMKM yang menjadi pilihan kami kelompok 8 untuk tugas UAS Cloud Accounting. BP Game Store menjadi UMKM yang kami pilih, di mana BP Game Store ini bergerak di usaha perdagangan top-up game online. Nah, BP Game Store ini berdiri pada tanggal 26 Januari 2021. Di mana untuk sistem pemasaran game online ini BP Game Store menggunakan 3 sistem, yaitu offline, aplikasi, dan itemku. Nah, untuk offline ini menyasar customer dan pengunjung kafe dan angkringan yang bermain game online, sedangkan untuk aplikasi itu lebih mengambil customer yang berasal dari reseller atau penyedia jasa top up game kecil-kecilan, dikarenakan harga di aplikasi ini lebih mudah dijangkau, sedangkan untuk itemku itu untuk menjangkau customer yang lebih luas, di mana hampir seluruh pemain game online di Indonesia itu melakukan desain game dan tempat online melalui platform itemku. Nah, berikut merupakan profil dari pemilik sekaligus pendiri dari BP Game Store, di mana beliau ini bernama Pentadi Rashid dan baru saja berumur 22 tahun, dan saat ini beliau ini tinggal di Desa Sumberan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Nah, berikut merupakan produk top up game dari BP Game Store yang ditawarkan kepada customer, dimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa BP Game Store ini menggunakan 3 sistem untuk pemasaran produk penjualannya, yaitu melalui offline, aplikasi, dan tukar raja diamond di itemku. Nah, untuk aplikasi BP Game Store ini tidak hanya menyediakan produk top up game saja, tetapi juga menyediakan voucher game seperti Garena Sale, Google Play, Sniper, dan Dunia Games. Dan untuk customer yang membutuhkan aplikasi premium, BP Game Store juga menyediakan YouTube Premium, Netflix, Spotify, dan Video.com dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan aplikasi lainnya. Nah, sedangkan untuk toko raja diamond di itemku ini lebih banyak menjual produk top up game dibandingkan di aplikasi, dikarenakan untuk platform itemku ini memang lebih terkenal untuk top up game dan top up voucher game. Jadi lebih banyak opsi yang disediakan di toko itemku. Nah, sedikit di spoiler di toko Raja Diamond yang ada di platform itemku ini, di mana ini terdapat grafik penjualan dari top up game BP Game Store di platform itemku selama 1 bulan terakhir, dan ini merupakan pencapaian yang baru saja dicapai oleh BP Game Store ini, di mana toko Raja Diamond di itemku ini yang dikelola oleh BP Game Store itu baru saja mendapat penghargaan, di mana berhasil menjadi toko dengan penjualan tertinggi pada bulan April tahun 2022, baru bulan kemarin, bulan April. Dan di sini merupakan mekanisme untuk pengisian top up game di BP Game Store ini. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa untuk jumlah karyawan di BP Game Store ini terdapat 7 orang, di mana 1 orang sebagai supervisor dan 3 orang sebagai operator dan 3 orang lainnya sebagai staf pemrosesan. Dan untuk BP Game Store ini melakukan penjualan baik via aplikasi maupun via platform itemku ini selama 24 jam. Jadi untuk 6 pekerjaannya itu dibagi menjadi 3 shift, di mana masing-masing shiftnya ini terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang operator dan 1 orang staf pemrosesan, di mana staf pemrosesan ini bertugas untuk mengawasi kinerja dari bot yang dimiliki oleh BP Game Store ini, dan sedangkan untuk operator itu bertugas untuk mengecek setiap saldo yang masuk, selain itu juga untuk membalas cacat dari customer. Nah, untuk BP Game Store sendiri itu dalam pengisian baik diamond ataupun voucher game itu dalam kerjanya di BP Game 2 ada beberapa game yang masih menggunakan sistem manual, dan ada beberapa game yang sudah dapat dikerjakan oleh bot, di mana dari bot di sini itu sangat membantu bagi karyawan BP Store, di mana untuk penjualan di itemku ini BP Game Store sudah berani untuk mengeklaim bahwa pengirimannya itu akan lebih cepat dibandingkan toko-toko lainnya, di mana pengirimannya itu tidak akan kurang dari 10 menit. Baik, di sini saya akan memperkenalkan beberapa fitur yang terdapat pada platform itemku ini.
Nah, sebelum kita masuk ke dalam platform Itemku, untuk penjual itu diharuskan untuk memasukkan PIN dari Itemku terlebih dahulu. Hal ini difungsikan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian saldo dan lain-lain. Nah, di sini di tampilan beranda pada Itemku ini terdapat beberapa informasi mengenai aktivitas yang sedang berjalan dalam toko. Juga terdapat informasi mengenai keuangan toko serta performa toko. Nah, untuk aktivitas penting di sini dalam aktivitas penjualan toko terbagi menjadi 4, yaitu transaksi yang perlu diproses, transaksi yang sedang menunggu penyelesaian dari pembeli, transaksi yang sedang dibatalkan, serta produk yang stoknya telah habis. Nah, untuk di keuangan toko terdapat 2 informasi yang diperoleh di sini, yaitu mengenai transaksi yang berjalan serta saldo toko yang sedang dimiliki saat ini. Untuk transaksi berjalan itu merupakan transaksi yang sudah diselesaikan oleh pihak penjual, akan tetapi belum diakui produknya itu telah masuk kepada pembeli. Sedangkan di saldo toko itu sudah diakui selesai transaksinya oleh pembeli, sehingga uang yang dimiliki pembeli itu sudah masuk ke dalam saldo penjual. Untuk performa toko, di sini terdapat informasi mengenai statistik toko dalam 30 hari terakhir, di mana terdapat informasi mengenai jumlah pembeli yang melakukan pembelian dalam 30 hari terakhir. Juga jumlah pesanan selesai dan juga pesanan yang dibatalkan. Di sini juga terdapat statistik pendapatan yang diperoleh dalam 7 hari terakhir. Di sini dimulai tanggal 19 Juni sampai dengan 25 Juni 2022. Next kita ke profil toko. Kurang lebih untuk profil toko tampilannya seperti ini. Kita ke riwayat pesanan. Nah, untuk riwayat pesanan ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pesanan yang perlu diproses, pesanan yang sedang menunggu konfirmasi dari pembeli, pesanan yang telah selesai, pesanan yang sedang dibatalkan, pesanan yang telah dibatalkan, dan keseluruhan transaksi yang terjadi. Nah, jika penjual ingin mengetahui riwayat pesanan itu bisa mengunduh di sini. Dan untuk pengunduhan riwayat pesanan ini tidak bisa dilakukan lebih dari 31 hari periode transaksi. Maksudnya di sini untuk tanggal awal itu ke tanggal akhir hanya dibatasi 31 hari transaksi. Dan untuk pengirimannya itu ke via email, di mana email itu email yang diloginkan untuk toko ini, dan bentuknya itu Excel. Nah, di sini juga ada informasi mengenai kelasan pembeli, di mana untuk Raja Diamond ini memiliki rating 4,9 dari 5. Selanjutnya juga terdapat fitur untuk menambah produk jika terdapat produk-produk baru. Nah, yang saya singgung tadi mengenai fitur pengiriman sebelum beli, di mana untuk BBQ Store ini yang penjual produknya di Itemku ini sudah berani mengklaim bahwa produk yang dikirim itu garansi 10 menit pengiriman. Selanjutnya juga ada informasi mengenai dokumen apa saja yang dijual di sini. Juga terdapat informasi mengenai berapa kali produk yang kita jual itu dilihat oleh customer. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini ada pencapaian toko. Mana sudah saya singgung tadi bahwa Raja Diamond ini berhasil memenangkan emblem untuk penjualan toko produk yang terjual terbanyak pada bulan April kemarin. Dan untuk tambahan informasi mengenai penghargaan ini itu tidak bisa diberikan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, akan tetapi satu toko bisa memenangkan beberapa kali penghargaan di kategori penjualan yang berbeda. Selanjutnya kita ke promosi toko. Nah, di Itemku ini juga menyediakan fitur promosi toko, di mana dari sini Itemku itu akan membantu jualan dari penjual yang berjualan di Itemku ini untuk bisa dilihat produk-produknya oleh customer. Selanjutnya juga terdapat pengaturan toko, di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk BBQ Store ini menjalankan operasionalnya ini selama 24 jam, yang terbagi menjadi 3 shift dan masing-masing shift bekerja selama 8 jam. Selanjutnya juga terdapat informasi mengenai performa toko. Di sini terdapat statistik jumlah produk yang terjual dari periode 19 Juni sampai 25 Juni. Nah, ini contohnya untuk penjualan kemarin tanggal 24 Juni ini berhasil terjual 2.321. Di bawahnya terdapat statistik pendapatan toko. Dan untuk pendapatan toko di sini sudah pendapatan bersih yang sudah dilakukan pemotongan oleh biaya admin dari Itemku. Di sini juga terdapat statistik produk yang ditotalkan. Selanjutnya kita ke fitur ini, fiturnya Itemku. Nah, fitur ini itu diberikan oleh Itemku untuk membantu menyelesaikan permasalahan untuk penjual maupun pembeli, di mana sering terjadi beberapa permasalahan dalam transaksi di Itemku ini. Misalkan kita menjadi penjual. Nah, kita bisa memilih pilihan kategori kendala yang sedang kita alami. Misal terjadi kendala dalam pencairan saldo, atau pembeli belum konfirmasi, saldo dibekukan, ataupun pembatalan produk karena mesannya ini bermasalah, dan lain-lain. Kita ambil contoh untuk rating. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, penjual diharuskan mengisi form nama toko, nomor pesanan pembeli saat melakukan pembelian, dan diisi pesanan ini kita bisa mendeskripsikan permasalahan kita. Misalkan penjual ini tidak menerima rating yang diberikan oleh pembeli dikarenakan produk yang dibeli itu sudah dikirimkan dengan periode waktu yang sudah dijanjikan. Nah, ini bisa diisi di sini. Nah, biasanya pihak Itemku ini akan memberikan penjelasannya melalui feedback di email. Dan untuk penghapusan rating ini tidak serta-merta akan dihapus langsung oleh pihak Itemku, karena biasanya jika pihak Itemku ini menghubungi pembeli, akan tetapi pembeli ini tetap mengkonfirmasi bahwa produk yang dibelinya itu tidak masuk,
maka pihak tentu ini akan mengenal kembali penjual untuk mengirimkan bukti transaksi. Jadi untuk rating ini tidak selamanya akan mengikuti kemauan penjual akan dihapus. Jadi jika penjual ingin rating yang buruk itu dihapus, penjual harus memasukkan terlebih dahulu bukti yang diminta oleh pihak itemku. Baik, tadi setelah kita memperkenalkan mengenai beberapa fitur yang terdapat dalam platform itemku, sekarang kita akan melihat beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi PP Store ini. Untuk di tampilan home terdapat informasi mengenai produk yang sedang diadakan flash sale. Selain itu juga terdapat produk yang sedang dalam harga promo, juga beberapa produk yang terjual dalam harga reguler. Nah, untuk pengguna dari aplikasi itu, aplikasi PP Store ini untuk melakukan top up diamond bisa terlebih dahulu masukkan ID PIN dan servernya. Selanjutnya bisa memilih jumlah berapa yang akan kita beli. Nah, selanjutnya konfirmasi. Selain menyediakan penjualan top up game, juga terdapat voucher game dan juga aplikasi premium yang ditawarkan oleh PP Store ini. Tapi ini tampilan di home-nya. Selanjutnya kita ke informasi akun. Di sini terdapat beberapa setting, misal ini produk yang dijadikan favorit, juga informasi mengenai top up saldo dan penarikan saldo. Jadi sistemnya untuk pembelian dalam aplikasi di PP Store ini sudah menyediakan pengisian saldo, di mana saldo yang diisi tersebut juga bisa ditarik kembali. Dan untuk prosesnya membutuhkan waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Selanjutnya juga terdapat informasi mengenai transaksi karena saya belum melakukan transaksi, jadi untuk transaksi di sini kosong. Nah, selanjutnya ada fitur yang ternyata belum saya jelaskan tadi, di mana terdapat fitur convert pulsa untuk berubah menjadi saldo. Di mana untuk convert pulsa di sini kita bisa memasukkan nama, email, selanjutnya nomor HP yang akan dikonvertkan, dan kita bisa memilih provider mana yang kita miliki, nomornya itu misalnya kita pakai provider Telkomsel, dan untuk jumlah minimum convertnya di sini sebesar 50.000. Nah, ini terdapat informasi mengenai jumlah uang yang mungkin kita dapat melalui convert pulsa di sini. Jadi mungkin ini bisa dipakai untuk teman-teman yang mungkin memiliki kelebihan pulsa kan, tetapi masa aktifnya sudah mau habis, bisa dikonvertkan di sini. Nah, selanjutnya juga terdapat info. Untuk reseller yang baru masuk di sini, belum mengetahui cara untuk transaksi dan deposit, bisa melihat video tutorialnya terlebih dahulu. Dan mungkin jika di sini ada reseller baru yang akan bergabung ke PP Game Store ini, bisa meminta admin desain untuk mendesainkan poster. Dan di sini untuk admin desainnya ini tidak dikenakan biaya. Di sini juga bisa custom. Di sini juga terdapat alat promosi, di mana selain memberikan poster kepada resellernya, PP Store ini juga memberikan edukasi mengenai bagaimana cara melakukan promosi kepada pelanggan. Dan untuk memberikan informasi-informasi secara khusus kepada pelanggannya ini, PP Store juga memberikan grup, baik itu via Telegram ataupun via WhatsApp, untuk membagikan informasi-informasi terbaru mengenai event-event game apa saja yang akan terjadi dalam waktu dekat, dan juga informasi-informasi mengenai kemungkinan ada kendala dalam pengisian atau pentopapan game. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan yang dimiliki oleh PP Store itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan bukti jurnal umum. Di sini terdapat akun-akun yang telah kami input selama bulan Mei 2022. Contohnya saja membeli perlengkapan kantor, yaitu perlengkapan pada bank kas kecil sebesar 1.750.000. Kemudian yang kedua adalah beban listrik, air, telepon pada bank. Kemudian membayar gaji karyawan. Di BP Store karyawan yang digaji setiap bulannya sebesar 4 bulan, yaitu sebesar 2.400.000 rupiah, sebesar 5 juta rupiah, 15 juta rupiah standar. Terdiri dari kas dan bank, di mana berfungsi untuk pengeluaran yang kecil dan mendadak agar tidak repot untuk mengambil ke bank. Nah, kas kecilnya itu sebesar banknya sendiri memiliki saldo 19 juta rupiah, sehingga bisa dijumlahkan kas dan banknya sebesar 22 juta rupiah.
Kemudian DP Store sendiri memiliki Rp359.019 ada persediaan, di mana persediaan berupa Diamond, Mobile Legends, PUBG, Free Fire, AoV, Anya memiliki total Rp18.039.000 ini, di mana aktiva lancar lainnya ini memiliki bayar di muka. Kemudian sewa gedung kan aktiva. Kemudian Store sendiri jumlah aktifanya sebesar 4.290 kewajiban dan ekuitas, di mana memiliki kewajiban lancar sendiri yaitu hutang dagang. Hutang dagang yang 17.600.960, kewajiban lancar lain yaitu 17. Kemudian ekuitas dan opening balance sebesar 50 juta, 67.614.299 sebesar 117.614.000, sehingga yaitu sebesar Rp139, maka dapat dikatakan benar. Laba rugi standar DP Store yang pertama adalah pendapatan dan penjualan Diamond, di mana pada Mei 2022 penjualan DP Store 49.100 ada harga pokok penjualan, di mana dalam bahasa Inggris dikenal dengan COGS besar 23.515, bisa hitung 73.990 operasi. Beban operasi yang dimiliki listrik air dan beban listrik air sebesar Rp565 juta dan Rp1.000, sehingga Rp6.965.000 didapatkan oleh DP Store sendiri, minus Rp4.291. Pendapat di sini pendapatan lainnya tidak ada, di mana di sini terdapat biaya di luar usaha sebesar Rp5 juta, rugi bersihnya sebesar minus 9 juta, sehingga bisa dikatakan pada bulan Mei ini pada tahun kerugian sebesar minus Rp9.291.006.